Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Saya adalah mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam tahun 2021 angkatan pertama UIN Araniri. Saya akan membawakan tugas dari dosen tentang penetapan kriteria ketuntasan minimal atau KKM, sering dikenal dengan KKM. Dalam hal ini mudah-mudahan tugas saya dapat diterima oleh dosen. Baik, kita langsung saja. Dalam penetapan kriteria ketuntasan minimal atau KKM, ada beberapa hal yang harus dijalankan. Yang pertama, menentukan kriteria ketuntasan minimal dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan rata-rata peserta didik, kompleksitas kompetensi, serta kemampuan sumber daya pendukung meliputi warga sekolah, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pendidikan, dan beberapa stakeholder lain yang dapat menentukannya adalah para pengamat pendidikan pun, kemudian insan pendidikan, termasuk salah satunya yang dapat mendukung berjalannya kegiatan belajar mengajar. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan dalam menentukan KKM adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada hitung jumlah kompetensi dasar atau KD setiap mata pelajaran setiap kelasnya, nanti dihitung. Kemudian yang kedua, ada tentukan kekuatan atau nilai untuk setiap aspek atau komponen sesuai dengan kemampuan masing-masing aspek. Kemudian yang kedua tadi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama atau A, ada aspek kompleksitas. Aspek kompleksitas ini adalah semakin kompleks semakin sukar KD, makin nilai semakin rendah. Tetapi semakin mudah KD maka nilainya semakin tinggi. Tingkat kompleksitas tinggi bila dalam pelaksanaan menuntut yang pertama adanya sumber daya manusia atau SDM, mengalami kompetensi yang harus dicapai siswa kreatif dan inovatif dalam melaksanakan pembelajaran. Kemudian ada waktu cukup lama karena perlu mengulang, artinya diulang-ulang. Dan yang berikutnya adalah membutuhkan penalaran dan kecermatan peserta didik atau siswa yang tinggi. Nah, itu yang pertama dari bagian kedua. Yang kedua atau B, aspek sumber daya dukung yang terdiri atas 2 unsur, yaitu pendidikan dan sarana pendidikan. Semakin tinggi sumber daya pendukung, semakin nilainya semakin tinggi. Kemudian yang ketiga atau C, aspek inteks. Semakin tinggi kemampuan awal siswa atau peserta didik, inteknya maka nilainya semakin tinggi. Kemudian yang ketiga, bagian tadi ada jumlah nilai setiap komponen. Selanjutnya dibagi untuk menentukan KKM sampai KD. Dan yang keempat, ada jumlah keseluruhan KKM kompetisi dasar. Selanjutnya dibagi dengan jumlah KD untuk menentukan KKM mata pelajaran. Dan yang terakhir adalah KKM setiap mata pelajaran pada setiap kelas tidak sama, tergantung pada kompleksitas kompetisi dasarnya atau KD-nya, daya dukung dan potensi siswa. Kemudian di sini ada contoh format penentuan KKM-nya seperti yang dipaparkan di atas. Ada kompetensi inti, kompetensi dasar, kompleksitasnya. Misalnya kompleksitas dari 40 sampai 100, tingkat pendidikan, sumber-sumber daya dukung, ada pendidikan dan sarana prasarana pendidikan. Kemudian ada intake potensi siswa, berapa, kalau rendah, kalau sedang, kalau tinggi. Kemudian yang terakhir adalah
membagi yang hasilnya menjadi ketuntasan minimal persentasenya. Yang terakhir sebagai penutup, ini adalah contoh gambaran yang sudah saya buat. Di sini sampelnya tentang pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 4. Ini ada contoh KI 1 dan KI 2-nya saja. Ke bawahnya sebetulnya ada KI 3 dan KI 4, pengetahuan dan keterampilan. Ini hanya sampel di tutorial sebagai tugas saja. Misalnya intake-nya tingginya misalnya 81 sampai 100. Kemudian sedangnya 65 sampai 80. Kemudian rendahnya 50 sampai 64. Daya dukung tadi intake, kemudian daya dukung tingginya seperti tadi, kemudian sedangnya sama, rendahnya juga sama, dan kemudian yang ketiga adalah kompleksitas siswa, ada tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian dikalkulasikan dari tiga ini dirata-ratakan dan di akhir menjadi nilai KKM. Demikianlah yang saya bawakan tentang tugas proses pembuatan KKM. Mudah-mudahan Bapak dosen dapat berkenan terhadap video yang saya buat ini. Saya sebagai manusia biasa banyak hal-hal kekurangannya. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat khususnya bagi saya dan teman-teman PPG yang satu angkatan maupun maslahat untuk semua umat manusia. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.